Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abai ummati wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabiyil mursalin, hali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma ila arwahi a'immatil arba'atil mujtahidin ashabil madahibil arba'ah muqallidin fid din wa ila arwah syuhada as-salihin sufiyatil mahguna syarikil ardil mugharibiha bahriha wa biladil hadrati syekh qutbi rabbani syekh hadratil jalani hadrati syekh bilasana syadili hadrati syekh naqsyabandi hadrati syekh yazid al-bustami hadrati syekh madal badawi hadrati syekh nal sagandari hadrati syekh habib abdullah bin al-hadas al-faqih muqaddam hadrati hadrati jamil ulama alifil kutubil lati ta'allamna khususan Syekh Ahmad ibn Atta'illah Sagandari asuli wa furu'ih anna Allah yataghsyam bi rahmahil maghfirah wa yaskin bil jannah bi rahmatih hadrati jama syaikhina masyaykhina wa hiyatul karim ya marzuqi tahlan wa hi makhrus alidil marzuq wa syari ya semashari ya mahyan jama syalil hadrati syekh mahsama syari mahwa subullah bi syalil hadrati bahra dan abdul fatah ya khabir syarati ya luqman hakim wa ya mustaqim ya atul jalil mustaqim ya asraruna syafid rahmal jamil auli ulama khususan al maghfur fi darallahu alaih Mbah Basyaruddin Mbah Dimyati Senan Kuning Pangeran Benda Nur Yahman Mbah Hasan Mimbar Mbah Mansur Mbah Langkir Rasulihim wa furuhim wa azwajin nuriyati maninta sabailahim adallah alaina min barakatihim wa karamati syal hadrati jami abaina wa abaina khalatina wa min amadina ammadil baldah minal muslimin wal muslimat wal mu'minat nahusan laruh abi jantin janasun wa arimin sulihim wa furuhim wa azwajin nuriyatihim Allah maghfir lahum warhamhum ma'afiyul hadrati jami'man hadara fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallif Syekh Ibn Atta'illah Sagandari rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumih wa bi ulum masyaikhihi amin ya rabbal alamin. Al-hikmatu as-sabi'ah wasitun. Al-hikmah utawi hikmah as-sabi'ah kang kaping 7 wasitun lan suwida. Qalamma takunul waridat al-ilahiyah illa baghtatan li alla yadda'iyahal ibad biwujudil istiqdad. Qalamma takunu terkadang ono opo al-waridatu piro-piro waridat peparing saking Allah al-ilahiyatu kang bangsa pangeran iku illa baghtatan angin ngagetake li alla yatta'iyaha supaya ora ngaku-ngaku sapa ora ngaku-ngaku ing alwaridat sapa al-ibadu pira-pira kawula ora ngaku-ngaku biwujudil istiqdad kelawan wujude persiapan ailaha ailil waridat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin. Amma ba'du fala haula
wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al hikmah as-sabi'ah was-sittun, hikmah ingkang kaping 67 dawuh-dawuh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu taala. Qalamma takunul waridat al-ilahiyah illa baghtatan li alla yata'iyahal ibad biwujudil istiqdad. Qalamma takunu, sekedik sangat, sedikit sekali, al-waridat peparingipun Allah ingkang bangsa rohani, al-ilahiyat yang datang kepada seorang hamba, illa baghtatan kecuali datangipun menika mendadak. Dadi waridat niku napa? Mangke dijelaske teng syarahipun al-ulum al-wahbiyah wal asrar al-irfaniyah allati yattahifullah biha ibadahu. Jadi waridat iku intine peparing saking Allah ingkang bangsa rohani, saged berupa ilmu wahbiyah, ilmu laduni utawa asrar al-irfaniyah, nggih, bangsa hidayah petunjuk saking Allah taala ingkang langsung diparingaken dhateng menungso. Niku datangnya waridat niku baghtatan, mendadak tanpa persiapan. Lah kenapa kenging nopo tekane al-waridat niki kok mendadak? Li alla yata'iyahal ibad biwujudil istiqdad, supaya menungso niki mboten mengaku-ngaku kalau dirinya itu adalah orang yang mempersiapkan diri. Jadi supaya kawula atau menungso niki mboten mengaku supaya menungso niki mboten ngaku bahwa waridat yang datang itu adalah buah dari persiapannya. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, niki Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah ingkang kaping 67 niki pengen jelaske dhateng kita sedaya tentang tekane al-waridat. Al-waridat wal murad biha, sing dikarepne al-waridat niku napa? Al-ulum al-wahbiyah, ilmu-ilmu sing bangsa peparing Allah, ilmu laduni yang langsung ditransfer Allah kepada hatinya hamba-hamba yang dikehendaki. Wal asrar al-irfaniyah, siri-siri sing bangsa makrifat, hidayah, allati yattakhifullah biha ibadahu, yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Niku jenenge al-waridat. Al-waridat wala takunu fil ghalib illa baghtatan ay faja'atan mi ghairi istiqdadin laha bi ibadatin min sholatin wa siyamin wa ghairiha. Tekane waridat niku ghalibe kebanyakan ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk niku? Jadi mendadak. Jadi tekane waridat saking Allah niku tiba-tiba, mendadak. Itu sing kathah.
min ghairi istidadin laha, tanpa ada persiapan dari hamba tersebut, baik dengan persiapan ibadah, sholat, puasa atau yang lain. Niku waridat. Loh, kenging nopo? Waridat itu datangnya kok tiba-tiba tanpa ada persiapan dari hamba tersebut, li alla yada'iyaha al-ibad biwujudil istidad, supaya menungso niku mboten GR ngono lho. GR iku napa? Geden rumangsa. Supaya menungso niku ora merasa bahwa waridat ini memang saya usahakan loh, supaya menungso ora ngono. Li alla yada'iyahal ibad biwujudil istidad, supaya menungso niku mboten mengaku-ngaku kalau dirinya itu sebenarnya sudah mempersiapkan diri. Lek menungso niku merasa telah mempersiapkan diri mendapatkan waridat itu, berarti kan sombong niku mengke. Ya rauna annahum ahlun laha, akhirnya dhek GR geden rumangsa bahwa dia merasa bahwa waridat itu sudah pantas dia peroleh. Kenapa? Karena saya mempersiapkan diri. Loh, akhirnya kan bukan itu yang dikehendaki. Jadi al-waridat, intine al-waridat itu murni anugerah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wahasiluhu annal waridat hadaya minallah wa minahun minhu. Kesimpulane nek kita ngomong waridat, waridat itu murni hadiah saking Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang dikehendaki. Hadiah itu bukan disebabkan karena persiapannya hamba itu, bukan, murni peparingi Allah Ta'ala. Fala tahsulu akibal ibadah as-shadiqah bifauriha. Jadi waridat niki hasile atau diberikan Allah kepada hamba itu bukan imbas daripada ibadah yang dilakukan hamba, tidak sama sekali. Bal tahsulu ba'da dzalik baghtatan. Bahkan waridat niki wau munculnya kepada seorang hamba itu secara tiba-tiba. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, niki ngeten nggih. Memang bener menungso diperintahne Allah untuk memperbanyak zikir. Wadhkurullaha dzikran katsira. Zikira neng Gusti Allah dengan zikir sing kathah. Kemudian kita diwajibkan untuk ibadah ini. Bener, karena memang menungso diciptakan oleh Allah itu adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Ta'ala, aku randadekne jin lan menungso kejaba supaya ngibadah. Niki memang tugas kita wonten alam dunya ki ngibadah bener. Cuman ngeten. Cuman nek kita ngomong masalah waridat, pemberian Allah, hidayah dari Allah sing bangsa rohani niki wau, itu munculnya waridat itu bukan sebab ibadah, bukan. Tapi murni itu adalah hadiah dari Allah. Hadaya minallah. Hadaya minallah ta'ala minahun minhu li ibadihi. Murni waridat ini adalah hadiah dari Allah
Meskipun wong sing dihadiahi iki sadurunge ora ngibadah. Meskipun wong sing dihadiahi waridat niku sadurunge wong fasik. Bahkan ngapunten, meskipun orang yang dihadiahi Allah waridat niku sadurunge dheweke niku ahli maksiat sekalipun. Itu ndak masalah. Buatan masalah. Karena ini murni peparinge Gusti Allah. Ora nek hubungane karo hasil dari suatu ibadah mboten. Tetapi menawi in isyraq qatul qalbi samratun lil istiqomah ala taat wal qurubat wa dzikrillah azza wajal. Tetapi lek mencorongnya hati insyiraqul qalb. Jadi enek istilah mencorongi hati. Nek mencorongi hati, padange hati, nggih, mencorongi hati, padange hati, iku samratun lil istiqomah ala taat. Itu adalah buah dari istiqomah di dalam ibadah kepada Allah. Wa taat wal qurubat wa dzikrillah, zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi ngeten, menungso niku menawi istiqomah zikir, istiqomah ngibadah, istiqomah napa niku tirakat lah, maca Quran, poso, salat, nggih, zikir, maka akan isyraqatul qalbi, maka hatinya akan mencorong, hatinya akan padang. Berarti padange hati, mencoronge hati iku samratun, buah lil istiqomah ala taat. Itu buah dari istiqomah di dalam ketaatan, istiqomah di dalam zikir, istiqomah di dalam ibadah, termasuk istiqomah ngaji. Iki napa? Mencoronge ati. Tapi enek bab lain jenenge al-waridat, ngono lho. Enek bab lain jenenge al-waridat. Al-waridat niku sanes mencoronge ati, beda. Nek al-waridat wau disebutke wonten mriki, yang disebut al-waridat napa? Al-murad biha al-ulum al-wahbiyah wal asrar al-irfaniyah. Gampangane al-waridat niku peparinge Allah Ta'ala sing bangsa rohani, termasuk hidayah, makrifat, gitu. Itu makrifat, hidayah, ilmu laduni, ilmu yang diperoleh tanpa belajar, itu termasuk kategori al-waridat. Nek al-waridat ini bukan buah dari ibadah, bukan buah dari ibadah al-waridat. Tetapi al-waridat ini murni hadiah Gusti Allah. Murni hadiah Allah kepada orang yang dikehendaki, meskipun orang yang dikehendaki itu sadurunge tidak ibadah. Iku jenenge al-waridat. Beda karo isyraqatul qalbi, mencorongi hati, bersinarnya hati. Kalau itu samratun lil istiqomah ala taat. Nek mencorongi hati itu buah dari istiqomah di dalam ibadah. Kudu dibedakne. Tapi wa ammal waridat famin hatun minallah yursiluha ila qalbi man syaa min ibadi. Niki teng sarahipun Hikam Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ammal waridat,
famin hatun minallah yursiluha ila qalbi man yasha min ibadi. Sementara al-waridat menika min hatun minallah, murni peparinge Allah, yursiluha ila qalbi man yasha min ibadi, yang dikirim oleh Allah kepada sinten, ila qalbi man yasha, ning atine wong sing dikersakne. Akhire wong sing dikersakne Allah lek wis oleh waridat niki, maka fayashu ba'da ghaflah. Nek wis oleh al-waridat niki, meskipun sadurunge dhek maksiat, dia akan meninggalkan maksiate. Nggih. Sadurunge dhek ghaflah akan meninggalkan ghaflahe. Wayariku ba'da qaswah, sadurunge oleh al-waridat dheweke niku atine atos. Tapi lek wis oleh al-waridat atine malih lemes. Wayuk bilu ilallah ba'da idbar. Sebelum dapat al-waridat dheweke niku ra gelem ngibadah. Wis ora kenal masjid, ora kenal salat, ora kenal poso Ramadan, tapi masa oleh al-waridat saka Allah dengan seketika ujuk-ujuk iku malih seneng ibadah, seneng jamaah, seneng ngaji. Gitu, poso Ramadan dilakoni. Ini namanya al-waridah utawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa al-waridah kalau wau kok beda karo isyraqatul qalb, walikai yatabayyanu sahibu hadal qalb annaha atiyatun minallah ja'adhu duna tasabub minhu wa duna juhdin wa tawakku fuja'atan dunartibatin bimuqaddimatin minat ta'at wal qawil kurubat. Jadi Gusti Allah maringi jenenge al-waridat niki wau untuk memberikan napa nggih pengeling-eling kepada hamba bahwa waridat atau hidayah itu murni peparingi Allah yang tidak didahului oleh sebab apapun, ora mergo usahane menungso. Jadi ora sebab usahane menungso, mboten sebab usahane wong sing diparingi niku, mboten. Wis langsung Allah maringi jebret. Ngoten. Fujaatan tekane niku mendadak utawa ujuk-ujuk. Dan ini Bapak Ibu sedaya dalam kisah para ulama, para sahabat pun banyak terjadi. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab itu oleh waridat saka Allah. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sebelum dapat waridat dari Allah pegele ra umum karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab niku sakderenge dapat waridat saking Allah, hidayah. Sayyidina Umar bin Khattab niku pembenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi setelah Sayyidina Umar bin Khattab dapat waridat dari Allah, hidayah dari Allah, langsung 180 derajat berubah. Sayyidina Umar menjadi orang yang mencintai Nabi, bahkan menjadi orang yang mulia. Nah, sebab turune waridat hidayah niki ora kok didahului ibadah, ora. Wis karepe Gusti Allah, wis. Karepe Gusti Allah taala. Mula awake dhewe niku aja gampang-gampang istilahipun napa nggih? Ngelokne wong. Masya wong sakniki niku ahli maksiat sekalipun aja kok lokne, sebab eneke wong niku ahli maksiat urung oleh waridat saking Allah. Nek wis oleh waridat, wong elek dadi apik. Ujug-ujug. Ora seneng ngaji, malah seneng ngaji. Ujug-ujug tanpa enek persiapan sebelumnya.
krungu tok enek pengajian langsung teko. Itu karena waridat dari Allah. Dan orang yang mendapat waridat ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Iki waridat. Dalam kisah ahli tasawuf kata sanget wong sing oleh waridat niki. Contohnya sinten? Termasuk Fudail bin Iyad. Termasuk Fudail bin Iyad, la'allaka tadzakar minhum al-Fudail bin Iyad. Allati tanzilu ala qalbi al-warid ar-rabbani. Apakah kamu panjenengan boten eling kisah Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad niku Masya Allah di dalam dunia tasawuf beliau itu orang termasuk orang top Pak. Imamnya ahli tasawuf termasuk Fudail bin Iyad. Ahli tasawuf, ahli torekoh mesti kenal jenenge Fudail bin Iyad. Mesti kenal. Nah, Fudail bin Iyad niki sebelum dapat waridat dari Allah, dia seorang perampok. Gila. Fudail bin Iyad niku sakderenge angsal waridat saking Allah, beliau niku perampok. Perampok, Pak. Fudail bin Iyad niku awalnya perampok. Lalu dia itu beliau punya istilah sakniki pacar. Ya. Pacar. Kemudian ketika di tengah malam Fudail bin Iyad niku napa ingin mendatangi pacarnya. Ingin mendatangi pacarnya. Kemudian tiba-tiba Fudail bin Iyad intine mendengar ada orang yang membacakan Al-Quran, enek wong sing maca Al-Quran pas surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab. Al-ayah. Jadi Fudail bin Iyad niki sadurunge perampok beliau. Perampok. Lalu Fudail bin Iyad niki mendatangi kekasihnya. Lalu tiba-tiba mendengar itu pada waktu mendatangi kekasihnya beliau belum bertobat, sik perampok. Lalu ada orang yang membacakan Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk tunduk hati mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ternyata ayat Al-Quran ini menjadi sebab Fudail bin Iyad mendapat waridat dari Allah taala. Akhirnya mendapat hidayah Allah taala. Akhirnya Fudail bin Iyad mengatakan faqala Fudail ya Rabb al-an. Sekarang ya Allah. Sekarang ya Allah aku akan tunduk. Sekarang ya Allah aku akan tunduk mengingat Engkau, mengingat Allah. Akhirnya di saat setelah itu Fudail bin Iyad setelah mendengar ayat itu, Fudail bin Iyad tidak jadi mendatangi kekasihnya. Dia faraja'a fataba ilallah. Fudail bin Iyad lalu taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat dari perampok. Taubat, Pak. Setelah taubat apa yang dilakukan Fudail bin Iyad? Tsumma ata ila Makkatil Mukarramah. Lalu Fudail bin Iyad setelah taubat, maka ini perlu ditiru. Setelah Fudail bin Iyad taubat, akhirnya beliau ingin mengaji. Mengaji, datang ke Makkah Al-Mukarramah, fata'allama biha hatta soro aliman zahidan taqiyan imaman. Akhirnya Fudail bin Iyad niku di Makkatul Mukarramah, dia hijrah ke Makkah Al-Mukarramah, dia belajar di sana tekun hatta soro aliman, sampai akhirnya Fudail bin Iyad niku jadi orang alim, alim, zahidan, zuhud, ahli ibadah.
taqiyan, orang yang bertakwa, imaman, jadi imam, pemimpin. Maksudnya pemimpin ahli tasawuf. Mula wong ahli tarekah niku mesti kenal jenenge Fudail bin Iyad. Lek ora kenal nggih kebangetan nggih. Fudail bin Iyad niku salah satu tokoh top dalam dunia tarekah, dalam dunia tasawuf. Tapi sebelum Fudail bin Iyad mendapat waridat atau hidayah dari Allah Ta'ala, Fudail bin Iyad itu seorang perampok. Mula teng mriki Pak, awake dhewe niku aja melihat orang dari masa lalunya salah. Walah kae mbiyen wong bejat, wong mbiyen. Kae mbiyen preman mbiyen. Mula mantan preman luwih apik timbangane mantan kiai. Mantan preman luwih apik timbangane mantan kiai. Biyen preman saiki dadi wong alim, dadi wong sing ngajine sregep. Wow, mulya. Lek biyen kiai, biyen sregep ngibadah, saiki kok udrak-udruk ya elek. Elek. Mula enten bahasa mantan preman luwih apik timbangane mantan kiai. Mantan wong elek luwih apik timbangane mantan wong apik. Lah wong apik kok mantan. Biyen apik, saiki elek ya elek. Kenapa al-umur bi khawatimiha? Al-umur bi khawatimiha. Suatu perkara itu tergantung akhirnya. Mulai nek wong awali Islam matine kafir elek suul khotimah naudzubillah min dzalik. Tapi nek wong awali ngapunten ndak iman tapi menjelang akhir hayat iman husnul khotimah. Al-umur bi khawatimiha. Ngoten lho. Mula kathah di dunia tasawuf sadurunge mbiyen wong elek terus dadi apik niku pirang-pirang. Mula awake dhewe ora oleh mboten angsal napa niku ngelokne wong dari jangan melihat orang dari masa lalunya salah. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab? Kalau kita melihat Sayyidina Umar ketika belum dapat hidayah, urung oleh waridat, ya elek. Sayyidina Umar orang yang memusuhi Nabi, bahkan pernah mendem putrine urip-uripan. Tetapi setelah dapat waridat, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Umar jadi orang yang luar biasa. Bahkan dia orang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mula kemuliaane para sahabat niku tergantung menjadi khalifah. Sayyidina Umar lebih utama daripada sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar luwih utama daripada sahabat Umar, daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar lebih utama daripada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman lebih utama dari Sayyidina dan seterusnya sesuai dengan urutan menjadi pemimpinnya. Loh, padahal kalau melihat masa lalu nih, Sayyidina Umar niku ngoten niku, tapi ketika telah mendapat waridat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggih, maka dia akan jadi orang yang mulia. Nggih. Wow, kalau contohnya lagi Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad juga begitu. Fudail bin Iyad niku sebelumnya jadi seorang perampok. Perampok, Masya Allah. Gitu. Sebelum dapat hidayah. Lalu intinya sebab dia dapat hidayah Allah. Dapat waridat. Lah, ketika dia dapat waridat, apakah dipersiapkan sebelumnya? Tidak. Boten. Hidayah datangi reno-reno. Sayyidina Umar bin Khattab dulu dapat waridat itu ketika apa? Apakah ketika mau sowan ning Kanjeng Nabi? Oh tidak. Ketika mendengar akan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan melabrak Nabi Muhammad, lalu ada orang kafir Quraisy yang berkata kepadanya,
wahai Umar, kenapa kamu melabrak Nabi? Wah, adikmu lho melu. Ngono bahasane nggih. Adik kamu saja ikut Nabi Muhammad. Mosok. Wah, akhirnya Sayyidina Umar tidak jadi melabrak Nabi, datang ke rumah adiknya. Lalu ketika itu, subhanallah, Sayyidina Umar masih belum dapat waridat dari Allah. Akhirnya adiknya pas maca Quran dengan suaminya. Kalau Sayyidina Umar tempiling sampai keluar darah. Sampai berdarah. Di saat itu loh, Sayyidina Umar bin Khattab dapat waridat dari Allah. Dapat waridat dari Allah, dapat hidayah. Benar loh. Akhirnya Sayyidina Umar napa? Sadar, dapat hidayah, taubat. Akhirnya beliau ingin datang kepada Nabi untuk masuk Islam. Lah itu loh, itu waridat, Pak. Mula teng mriki didhawuhi kali Syekh Muhammad Sakandari, qalamma takunul waridat al ilahiyah illa baghtah. Intine waridat saking Allah Subhanahu wa taala itu datangnya adalah mendadak. Loh, kenapa kok datangnya mendadak? Li alla yada'iyahal ibad biwujudil istidad, supaya menungso niki ndak GR, ora kegeden rumangsa, supaya menungso niku tidak mengaku-ngaku kalau waridat itu adalah usahanya. Yang benar waridat itu adalah murni peparingi Gusti Allah. Al-waridat yang dimaksud al-waridat al-ulum al-wahbiyah wal asrar al-irfaniyah allati yatakhifullah biha ibadahu. Jadi waridat niku adalah ilmu-ilmu wahbiyah, ilmu laduni, hidayah, wal asrar al-irfaniyah, siri-siri kemakrifatan. Nggih. Itu langsung Allah yang memberikan tanpa persiapan. Siapapun di antara kita bisa mendapat itu. Saged wala takunu fil ghalib ila baghtah ay fujaatan. Kathah-kathahipun waridat niku tekani mendadak, artinya tanpa persiapan dari seorang hamba, baik persiapan sholat, puasa atau yang lain. Ngoten lho. Kula teng mriki didhawuhi wahasiluhu annal waridat hadaya minallah. Kesimpulane waridat itu adalah hadiah-hadiah dari Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang dikehendaki. Fala tasulu akibal ibadah as-shadiqah bifauriha bal tasulu ba'da dzalik baghtatan. Nggih. Jadi waridat itu nggih hasilnya itu bukan sebab ibadah, bukan. Kalau sesuatu yang hasil sebab ibadah, istiqomah ibadah, itu namanya nopo? Isyraqatul qalbi, mencorongi hati. Kalau mencorongi hati, samratun lil istiqomah ala taat. Nek mencorongi hati, beninge hati, kuwi buah saking istiqomah di dalam ibadah. Jadi isyraqatul qalbi samratun lil istiqomah. Lek jenengan pengen atine panjenengan digawe mencorong, luweh resik, luweh padang, istiqomah ngibadah, istiqomah zikir, istiqomah ngaji. Ngoten. Itu buah dari istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam zikir, istiqomah membaca Quran, istiqomah ngaji dan seterusnya. Tapi nek al-waridat beda. Nek al-waridat famin hatun minallah, itu adalah murni peparingi Gusti Allah tanpa perantara, tanpa sabab. Ngono lho. Yursiluha ila qalbi man yasha' min ibadih, yang diberikan Allah di hatinya orang yang dikehendaki. Nggih. Tanpa ada sabab. Ora gluduk, ora mendung kok udan ya. Lah, padahal ngono kuwi.
Dan banyak sekali waridat ini diberikan Allah kepada ngapunten wong sing elek. Oke. Wong sing elek dadi apik. Fudail bin Iyad asale perampok dadi ulama gede. Nggih. Mungkin nek cara dalam babat tanah Jawa enek kasus, enek kisah Sunan Kali Jogo perampok budiman itu akhirnya oleh Al-Waridat ketika bertemu dengan Sunan Bonang, ngono kuwi. Atau siapalah. Nggih. Pokok sadurunge elek Fudail bin Iyad sadurunge perampok, beliau niku sebelum dapat waridat perampok. Nggih. Terus nggih wau kula critakne wau ngoten niku, masyaallah. Ketika mendengar ayat alam yakni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum. Lho ngono lho. Jadi tanpa sadar ora kok sing maca Fudail bin Iyad mboten maca Fudail bin Iyad, wong perampok kok. Cuma krungu pas liwat ngoten lho nggih. Mau mendatangi pacarnya di tengah malam krungu enek wong maca ayat alam yakni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Al-Hadid ayat 16 al-ayah. Akhirnya subhanallah. Jadi Gusti Allah maringi waridat neng gene Fudail bin Iyad ora kurang dalan. Ora kok sadurunge budal neng masjid ngono ora. Nggih. Lalu akhirnya Fudail bin Iyad mendengar ayat itu kok tiba-tiba gemeter awake. Kemudian nggih, dia berkata ya Rabb al-an, sekarang saatnya. Ya, sekarang saatnya kula tunduk dateng panjenengan. Kula menundukkan hati kula dateng panjenengan. Akhirnya Fudail bin Iyad niku loh ngono ki lho Pak, ujuk-ujuk. Nggih. Akhirnya Fudail bin Iyad kembali ndak sida napa ingin napa menika mendatangi pacarnya. Nggih, tidak jadi, lalu dia tobat kepada Allah. Lah cuman hikmah orang mung tobat orang meneng tok, ngoten nggih. Setelah tobat apa yang dilakukan Fudail bin Iyad niki? Tsumma ata Makkatal Mukarramah. Lalu dia mendatangi Makkah Mukarramah. Karena di situ dulu ahlul ilmi, tempat-tempat ilmu. Fata'allama biha, belajar ilmu di Mekah hatta sara aliman. Sehingga menjadi orang soleh, menjadi orang soleh, zahidan, zuhud, taqiyan, imaman. Bahkan jenengan diparingi pirsa, akhadha anhu al-Imam Sufyan as-Tsauri. Bahkan akhirnya Fudail bin Iyad yang sebelumnya awal-awalnya jadi perampok niki karena belajari sing tenanan Pak, kegigihannya akhirnya jadi orang alim, zuhud, takwa, jadi seorang pemimpin. Akhadha anhu al-Imam Sufyan as-Tsauri. Bahkan termasuk belajar kepada Syekh Fudail bin Iyad siapa? Ulama besar namanya Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri itu ulama besar. Itu ternyata beliau berguru kepada Syekh Fudail bin Iyad. Mula teng mriki nggih. Bedane teng mriki. Jadi hikmah yang terkandung dari dawuh niki terus pundi? Rahmat Allah, hidayah Allah. Nggih. Menembus batas yang kita tidak mampu untuk menembusnya. Menembus batas yang kita tidak mampu menembusnya. Mula jangan pernah menyepelekan orang. Ojo pernah suudzon karo wong, nggih. Ojo pernah. Meskipun orang yang kita lihat itu kok saiki sekarang ndak gelem ngibadah, ahli maksiat, sekalipun jangan kita merendahkannya, jangan. Sebab eneke wong kaya ngono kuwi urung oleh hidayah, belum dapat waridat dari Allah. Kalau dia sudah dapat waridat dari Allah, dapat hidayah, dia akan ibadah sendiri. Maka kewajiban kita ketika melihat enten tiang sing durung ibadah, kewajiban kita apa? Doakan. Dongakno. Didongakne muga-muga oleh hidayah.
Terus setelah didoakan dinasehati yang baik. Bukan menjelek-jelekan, dinasehati yang baik. Ning ketika menasehati carane sing santun, sing apik, ojo ning ngarep umum dan seterusnya. Itu kewajibannya. Didoakan kepada Allah Ta'ala. Dini oleh hidayah alhamdulillah. Dini ora yogi pun kersaning Gusti Allah. Bukan hak kita untuk mencelanya. Ini penting. Karena terkadang wong mulya itu masa lalunya kelam. Mula lek enek wong awale elek, kok akhire apik, dia orang bejo, orang mulia. Sayyidina Umar bin Khattab awale elek, tapi akhirnya setelah dapat hidayah Allah waridat, dia jadi orang mulia. Bahkan orang nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ngono kuwi lho. Tapi yo enek wong niku awale apik tapi akhire elek, suul khotimah, naudzubillah min dalik. Pirang-pirang. Mula jangan pernah merendahkan orang. Terus pelajaran ini sangat berharga kagem kita sedaya bahwa hidayah Allah niku diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Manusia kita tidak bisa memberi hidayah kepada orang, tidak bisa. Tapi kita hanya bisa memberi petunjuk jalan. Nggih, nek kepengin oleh rahmati Allah lakonono ibadah ngene, itu yang bisa kita lakukan. Dini wong sing kita paringin nasihat itu mau melakukan atau tidak, itu adalah urusan waridat niki wae, urusan hidayah Gusti Allah. Tapi sing jelas Bapak Ibu sedaya, saking kisah Syekh Fudail bin Iyad yang awalnya seorang perampok kemudian jadi orang mulia, itu ora kok bim salah bim, tetapi melalui proses ini loh yang harus kita lihat. Proses ini biyen nakale ra karu-karuan, kemudian dapat waridat dari Allah, sadar, kemudian mempengaji. Lah niki lho, fata'allama biya. Nah kita niku nggih ngoten. Ora kok ujug-ujug bim salabin kok penak men diwalik syukur lho, mboten, ada proses. Memang awalnya hidayah itu asalnya waridat. Lalu setelah waridat terdorong hatinya, aku kudu belajar agama sing tenan. Aku kudu belajar ngaji sing tenan. Aku kudu napa niku golek ilmune Allah sing tenanan. Lah, akhirnya itu yang dilakukan Fudail bin Iyad. Akhirnya dia menjadi seorang alim, zuhud, takwa, bahkan jadi pemimpin para ulama di masanya. Meskipun awalnya seorang perampok. Bahkan murid-murid beliau, murid-murid Syekh Fudail bin Iyad sinten, termasuk Al-Imam Sufyan As-Sauri, ulama besar itu mengaji kepada Syekh Sufyan As-Sauri. Wa Sufyan bin Uyainah itu juga termasuk murid Syekh Fudail bin Iyad. Wa Yahya Al-Qattan, Syekh Yahya Al-Qattan dan lain-lain. Itu orang-orang besar semuanya murid dari sinten Syekh Fudail bin Iyad. Mula tidak ada yang mustahil apabila Allah ingin memuliakan seseorang. Tidak ada yang mustahil. Meskipun awali wong nakal, awali preman, gitu, awali perampok, pencuri, naudzubillah apapun, kalau sudah dapat al-waridat dari Allah hidayah, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Nggih. Cuman kita niki berusaha karena nafahat atau pemberian Allah niki diturunkan setiap saat. Awake dhewe mong kewajibane niku napa? Lek wis awake dhewe oleh al-waridat, kita sudah diberi hidayah ngeten niki, maka jaga hidayah itu. Kita jaga hidayah keimanan kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi iman itu akan bertambah kuat disebabkan banyaknya ibadah. Sebagaimana iman itu akan
napa niku akan menipis karena kemaksiatan yang kita lakukan. Mula kewajiban kita lek wis oleh al-waridat dari Allah, hidayah seperti ini kita jaga. Kita berusaha zikir, kita berusaha sholat, menjaga perintah-perintah Allah. Kemudian kita menjaga napa niku hadir di majelis-majelis ilmu kados ngeten menika. Ini jangan kita tinggalkan. Ini adalah menyirami. Mula sampai sinten niku Syekh Luqman, Wali Luqman Hakim pernah berkata kepada putranipun, ya bunayya jalisil ulama wa zakhimhum bi rukbataik fa innallaha yuhyil qulub binuril hikmah kama tuhyil ardha biwabilil matar. Wahai anakku, jalisil ulama, duduk dengan orang alim nak, duduk dengan orang alim, hadir di majelis ilmunya orang alim. Wazahimhum birukbataik, jangan pisahkan lututmu, kakimu, jangan pisahkan lututmu dengan majelisnya orang alim. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qulub binuril hikmah, karena Allah Ta'ala akan menghidupkan hati manusia dengan cahaya ilmu hikmah. Kama tuhyil ardha biwabilil matar, seperti halnya Allah Ta'ala akan menghidupkan tanah ingkang tandus dengan kucuran air hujan. Mula penting, mula kula jenengan sami termasuk istiqomah di majelis kados ngeten niki, yang jelas ini akan menyebabkan napa? Isyraqatul qalb, akan menyebabkan mencorongi hati kita. Kita hadir di majelis zikir, kita istiqomah maca Quran, itu akan menyebabkan mencorongi hati dan akan bertambahnya keimanan. Tetapi yang namanya waridat tadi itu adalah murni pemberian Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi kemuliaan datang kita sedaya. Allah taala maringi taufik hidayah datang kita. Maringi kawelasan dateng kita. Allah Ta'ala nampi sedaya amal ibadah kita, ngapunten sedaya kelepatan kita. Nalikane kita sedo muga-muga diparingi husnul khatimah, bincing wonten akhirat kita dilebetaken dateng anugerahipun Allah, surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'i. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.